A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Kisah dari saya ini Anu. Simbah tersesat di dunia hitam, kelam, dan mati. Sebuah utas dari kisah nyata. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kehadiran Simbah masih sering aku rasakan sampai saat ini. Meski aku tidak mengenalnya selama hidupnya, kehadirannya seperti masih ada di sekitarku. Simbah, begitu aku menyebutnya. Pertama aku melihatnya saat gotong royong membetulkan lampu di kebun bambu di dekat rumah. Tapi saat itu memang hanya bayangnya. Saat aku tanya ke orang di sekitar situ, tidak ada yang mengenalnya. Hanya sekedar mengingat-ingat dan meyakini dia adalah warga sekitar di kampung bawah perumahan aku tinggal. Hingga aku melihatnya lagi di kebun tebu saat hujan sore hari seperti ceritaku di utas sebelumnya. Setelah kejadian itu, aku tidak bercerita kepada ayahku atau orang lain di rumah. Aku hanya berusaha mencari tahu siapa beliau melalui warga sekitar dengan berbekal ciri raut wajah, postur, bentuk muka, dan ciri fisik yang masih jelas terekam di ingatanku. Suatu hari, aku bertanya kepada Mbah Pardi, warga di dekat rumahku saat aku tidak sengaja bertemu dia di warung. Dia membeli rokok dan menghisapnya dalam-dalam di depan warung. Saat itu, aku sapa terlebih dahulu. "Mbah, borong apa ini?" "Ini loh, cuma beli samsu satu. Tumben sampai sini. Cari apa?" Jawabnya seperti itu. "Cari kopi, Mbah. Habis ini di rumah," jawabku singkat. Dia diam. Saat aku akan pamit, tiba-tiba aku dikejutkan dengan pertanyaannya. "Kamu lagi cari siapa? Aku tahu itu siapa. Datang ke rumahku. Setelah ini bawa sirih merah." Begitu kata dia. Aku tersentak kaget. Kok dia tahu aku mencari informasi seseorang? "Nggih, Mbah, mangke kula sowan teng dalem," begitu jawabku. Kemudian aku pamit untuk pulang dan mencari sirih merah. Sesampainya di rumah, aku menaruh belanjaan kopiku kemudian menuju sebelah rumah milik Mas Rizal untuk meminta sirih merah yang ada di halamannya. Setelah mendapatkan sirih merah itu, aku kemudian menuju ke rumah Mbah Pardi. Rumahnya tidak jauh dari rumahku, mungkin sekitar 50 sampai 100 meter, hanya 5 menit berjalan kaki. Sesampainya di rumah Mbah Pardi, rumah sederhana dengan model bangunan tua. Teras memanjang sepanjang lebar rumahnya, dengan atap cukup rendah bermodel limasan. "Kula nuwun, Mbah," kataku sambil mencari keberadaan Mbah Pardi. "Mlebu wae le, lungguh sek neng lincak," jawabnya dari dalam rumah. Kemudian aku duduk di kursi bambu yang berada di ruangan itu. Sambil menunggu, aku sapu pandanganku sekitar. Di depanku ada meja setinggi lututku, atap tanpa plafon dengan cahaya seadanya dari matahari sore hari. Di ujung ruangan aku lihat tirai berwarna merah sebagai pintu batas ruangan. Di sudut sebelah kananku ada jendela yang menghadap langsung keluar rumah tanpa tirai, yang di depannya terhadap pohon-pohon pisang. Di sebelah jendela itu, aku melihat seperti tombak yang ujungnya ditutup kain berwarna hitam bersandar di tembok. "Wes kowe suruh ele?" tanya Mbah Pardi sembari keluar dari tirai penghubung antar ruangan.
Sebagai gambaran ya, Mbah Pardi ini berusia sekitar 70 tahunan, seperti sebaya dengan Simbah yang aku lihat saat itu. Mbah Pardi tinggal bersama anaknya yang saat ini sedang bekerja di proyek tidak jauh dari sini. "Nggih Mbah, sampun iki, namung wonten gangsal," jawabku. "Ya wis ra apa-apa le. Saiki critakno, kowe goleki sapa?" timbalnya saat itu. "Kula madosi Simbah sing kala rumiyin teng kebon pring lor mriku," jawabku. "Sing kaya ngapa?" tanyanya kemudian. "Simbah niku umuran 70-an, rambutnya cendek tipis sampun uwan sedaya, radi bungkuk, kalian nek melampah diseret." Begitu jawabku. Sambil memejamkan mata, Mbah Pardi mengatakan, "Kowe ndelok nganggo ireng-ireng, kelambi sarung, blangkon, matane semu ijo?" Tepat sekali batinku. "Nggih Mbah, leres," jawabku gemetar. "Kuwi mbiyen wong lor desa kene, biyen wong kuwi pancen ana nganti ilang mati tahun 90-an. Tegas Mbah Pardi. "Nganti saiki nek cerita apa diceritani Mbak Dek Nen, kudu luk salam sik, ora iso waton." Lanjutnya, "Assalamualaikum Mbah." "Aku tau luk salam sik," kata Mbah Pardi. Mbah Pardi ini memang bisa dibilang sesepuh di sini. Beliau yang sering dimintai tolong doa kalau akan menebang pohon, pindahan rumah, kenduri, dan lain-lain. "Nggih Mbah," jawabku sambil merunduk. Mbah Pardi kemudian mengambil sirih merah yang aku bawa tadi. Masih segar dan kaku daunnya. "Nyoh, iki tok gawa nemplekno dadamu," perintah Mbah Pardi sambil mengulurkan 2 daun sirih kepadaku. Lalu aku menuruti sesuai perintahnya. Aku taruh 2 sirih itu menempel di dada. Mbah Pardi menaruh 1 daun di meja dan 2 lagi dipegangnya dalam genggaman. Sambil merem, Mbah Pardi mengucap berbisik dengan bahasa Jawa. Entah aku tidak jelas mendengarnya. Aku hanya merunduk saja. Daun sirih di dadaku semakin hangat rasanya, seperti habis direbus. Angin bertiup kencang dari jendela. Sekali, kemudian hilang, seperti ada yang datang atau lewat. "Wesley," kata Mbah Pardi. Aku menurunkan tanganku dari dada dan menaruh sirih di meja. Sirih itu layu, benar-benar seperti direbus atau dibakar. Baunya pun khas. "Jadi ngene, oleh aku cerita, neng ojo cerita karo wong liya, nek rung 100 dina. Kowe krungu iki?" kata Mbah Pardi. "Nggih Mbah, sanggup. Wonten napa Mbah sakjane?" jawabku menyanggupi. "Saiki melu aku neng mburi," ajabnya. Mbah Pardi berdiri dan menuju ke ruangan belakang di rumahnya. Aku membuntuti dari belakang sembari melihat sekitar. Di jendela, aku lihat seperti ada yang mengintip dari luar. Aku tidak sempat melihat lebih fokus karena mengikuti Mbah dari belakang. Apa itu tadi Simbah? Batinku dalam hati. Aku menuju sebuah kamar berpintu tirai. Memang di sini lebih gelap dan tidak terlalu besar. Aku melihat sekeliling ada keris, ada beberapa tombak, ada cawan berisi bunga dan sebuah lemari tua. "Nunggu kene," kata Mbah Pardi meminta aku duduk di depannya lesehan. Aku kemudian duduk lesehan di tikar berhadapan dengan Mbah Pardi. "Merem, los ke pikiranmu," suruhnya sembari memegang dahiku. "Lungguhku imbar, payungku imbar, memang ngimong siwasa karena." Aku lupa lanjutannya, pokoknya gitu. Tapi cukup panjang, lanjut Mbah Pardi. Aku juga tak tahu apa artinya. Aku hanya fokus mengosongkan pikiranku. Semakin lama, Mbah Pardi merapal. Aku seperti menuju ke suatu tempat gelap. Dan saat suara Mbah Pardi hilang, aku membuka mata. Mbah Pardi masih diam memejam. "Le, tak mulai ceritane. Nek ono opo-opo, ojo lunga saka kene," katanya. "Nggih Mbah," jawabku. Saat itu hawa di dalam ruangan seperti tidak hanya kami berdua. Bulu kuduku merinding. Mulai dari sini aku akan menceritakan dari sudut pandang Mbah Pardi. Beliau bercerita dengan bahasa Jawa sampai selesai, tapi aku akan menceritakannya dengan bahasa Indonesia.
Siang itu, aku bertemu teman sebayaku dari utara desa tempatku tinggal. Dulu, dia bernama Marjito, seorang laki-laki memiliki seorang istri dan 1 orang anak laki-laki. Aku dan dia cukup akrab. Kami sering bersengkrama saat di sawah atau bahkan saat mencari rumput untuk ternak. Marjito laki-laki biasa, sederhana seperti halnya aku. Tempat tinggal kami memang masih desa saat itu. Belum ada jalan antar kota, bangunan besar, rumah pun jarang. Yang ada hanya kebun tebu, kebun bambu, sawah, dan kandang ternak. Memang kalau sudah lepas maghrib sangat gelap, sepi. Hanya ada suara jangkrik dan kodok saat musim hujan. Suatu hari, aku bertemu Marjito malam hari, tepat malam Jumat, saat aku mendapat jatah ronda. "Mar, arep neng di?" teriakku dari belakang. "Arep tirakat, Par," jawabnya. "Yo wes, sing hati-hati, aku ndhisik yo," jawabku. Memang, pada zaman kami masih banyak yang ritual. Terlebih kami tinggal di Jawa, di Jogja, yang masih kental dengan budaya kejawennya. Tirakat untuk kami bukan sesuatu yang tidak umum. Hanya kami tidak mau ikut campur soal tirakat, apa yang akan dilakukan dan untuk kebutuhan apa. Malam itu cukup sunyi. Gerimis sejak sore. Sudah mengguyur sampai malam. Tampaknya ini akan berlangsung hingga subuh karena tak ada bintang di langit. Waktu berlalu, beberapa bulan kemudian, Marjito membeli beberapa sapi dan sekitar 2 hektar sawah di sekitar sawahku. "Panenmu ampun, Mar, gonku loyo iki," sahutku saat aku bertemu ia di sawah. "Yo, ngene iki, rezekine Gusti bar paceklik," jawab Marjito sambil minum teh panas yang aku bawa dari rumah. Aku lihat sekitar. Memang musim ini tidak sedikit yang gagal. Dari 10 petak sawah yang panen bagus hanya 3 petak. 2 petak milik Marjito, 1 petak milik anaknya. Janggal, tapi aku berpikir mungkin model tanam dan perawatannya sama. Aku berniat setelah selesai panen ini, sebelum masuk masa tanam, aku ingin berkunjung ke rumah Marjito untuk belajar bagaimana agar tidak gagal lagi di musim panen depan. Hari itu, aku selesaikan hanya untuk membersihkan sawahku dari padi kering. Aku kemudian pulang, meninggalkan Marjito di sawah. "Mar, aku balik dhisik yo," teriakku ke Marjito. "Yo Par, hati-hati," jawabnya. Lalu aku membawa cangkulku dan berjalan pulang. Baru beberapa langkah aku mencium bau seperti dupa dan kemenyan. Aku toleh ke belakang. Tidak ada asap atau sedang membakarnya. Sedang Marjito sibuk dengan karung padinya. Bau itu sangat menyengat. Tetapi ya sudah, aku pikir ada sesuatu yang lewat saja. Aku hanya permisi dan melanjutkan perjalanan pulang. Sejauh perjalanan pulang, semua baik-baik saja. Tidak ada aroma apapun sepanjang jalan. Adzan maghrib berkumandang, tepat saat aku sampai di depan rumah. Aku taruh cangkulku dan sempat melihat ke belakang karena seperti ada yang mengawasiku. Namun tidak ada apa-apa. Singkat cerita, pagi hari aku kembali berangkat ke sawah, melewati pematang sawah yang sama seperti saat aku pulang. Namun tidak ada apa-apa. Berarti memang sore kemarin ada yang sedang lewat. Aku duduk setelah menaruh cangkulku dan bekalku di gubuk pinggir sawahku. Aku lihat sawah Marjito sudah rapi. Tinggal diolah lagi untuk menyiapkan masa tanam. Hari ini aku berniat menyelesaikan membersihkan padi yang kering dan membuat jalan air dari irigasi. Kemudian aku sibuk mencangkul membersihkan sawahku. "Par, kayak ngopo umiak dewe iki?" teriak Marjito dari kejauhan. "Oi, resi iki, ben sesuk iso-iso panen," jawabku dan disambut tawa kita berdua. Lalu Marjito menuju sawahnya. Aku masih membersihkan sawahku. Beberapa saat kemudian, ada yang menepuk pundakku. Aku menoleh. Ternyata Pak Herman, salah satu pemilik sawah yang ada di dekat lahan sawahku. "Ono opo, Pak?" tanyaku. "Marjito ampuh yo, panene jos dewe, bangane awak dewe," jawabnya.
Dheweke yo sregep, Pak. Ya mene yo wis nyawah, kataku. Endi? Lah wong rupane ae ra ketok tekan awan ngene iki, jawabnya ngeyel. Aku terus menoleh ke sekitar, ke sawah Marjito, ke ujung sawah, sampai ke arah sungai. Tidak ada Marjito sama sekali. Loh, mau ki mangkat nyawa? Omongan roh aku, Pak. Tenan iki, kataku tidak percaya. Bener ra ono ngene kok. Gekek sing tok delok lembut, jawabnya. Wes, ayo ngetesek, Pak. Dadi mumet aku, ajakku. Aku arep garap sik, ndak ora rampung, jawab Pak Herman. Kemudian, ketika aku akan menuju gubuk dan Pak Herman akan menuju sawahnya, "Weh, dong apa iki?" teriak Marjito dari ujung jalan masuk menuju sawah. Kami berdua kaget, saling bertatapan. Nah iki tenan Marjito. Galau sikile nampak. Bisik Pak Heran. Bisik Pak Herman. Kayak tekan po piye? Kok awan-awanan ngene? Teriakku ke Marjito. Oh oke, aku mau karina nek tangi, jawab Marjito sambil berjalan ke arah kami. Lah toh tenan ra? Bisik Pak Herman lagi. Aku hanya menoleh saja. Ya wes, aku tak lanjut garap sawah sik yo, pamit Pak Herman. Nggih Pak, monggo, jawabku dan Marjito. Kene Mar, ngetese, esok-esok wes panis kataku membuka pembicaraan. Aku sengaja menepuk pundaknya, memastikan dia goib atau benar-benar manusia. Badannya terasa. Berarti memang ini nyata Marjito. Oh Par, tak njaluk wedangmu ya. Lalu kami berbincang. Di tengah kami berbincang, Marjito berkata padaku, "Mengko dolano neng omahku, tak ajari supaya panenmu tonjo sesuk." "Mengko jatahku rondo Mar, piye?" jawabku. "Pamit wae sik pisan-pisan, ra apa-apa to?" katanya. "Ya mengko aku tak dolan nggonmu," jawabku. Lalu setelah beberapa waktu kami berbincang, kami kembali garap sawah kami masing-masing. Kami bekerja menggarap sawah seperti biasa. Siang hingga sore berlalu. Aku berniat pulang karena matahari sudah hampir tenggelam. Aku pamit pada Marjito yang masih sibuk mencangkul di sawahnya. "Mar, dhisik yo," kataku. "Yo, ojo lali, mengko dolan gonku," jawabnya. Aku tidak menjawab, hanya melambaikan tanganku dan berbalik menuju pulang. Tidak lama berjalan, lagi-lagi aku mencium aroma yang sama. Lebih menyengat dari kemarin. Masa ada yang lewat lagi? Batinku dalam hati. Aku menoleh ke Marjito. Dia masih sedang sibuk mencangkul. Bukan dia. Lagi-lagi aku hanya kulonwon atau permisi mau lewat. Tak berapa jauh, aroma itu mulai hilang. Namun, aku merasa ada yang mengikutiku. Tapi setiap aku menoleh, tidak ada siapapun. Aku hanya berdoa saja sepanjang jalan sampai ke rumah. Saat aku sampai rumah dan merebahkan tubuhku, tepat azan maghrib berkumandang. Aku bersiap membersihkan diri, lalu mandi. Sesuai mandi, aku berniat pergi ke rumah teman rondaku untuk pamit, karena aku akan ke rumah Marjito malam nanti. Aku selesai mandi, kemudian merapikan diriku, menyisir rambutku dan berkaca. Saat berkaca, aku seperti melihat sepasang mata mengintip dari luar kamarku. Aku lihat tidak ada apa-apa. Hari ini aneh, pikirku. Pagi melihat orang mirip Marjito dan menyapanya. Pulang mencium aroma aneh dan seperti diikuti sampai rumah. Ada apa sebenarnya? Apa aku ini kurang berdoa? Batinku. Lalu setelah bersiap aku menuju rumah teman rondaku untuk pamit. Tak lupa aku memakai pakaian hitam-hitam sesuai pesan Marjito. Kaos hitam dan sarung hitam kupakai. Kemudian aku mengunci pintu lalu pergi. Singkat cerita, setelah aku pergi ke rumah teman rondaku, aku menuju rumah Marjito. Jam menunjukkan hampir pukul 8 malam. Berbekal teplok, aku berjalan melewati jalan setapak yang cukup gelap. Karena pada saat ini lampu belum banyak, apalagi lampu jalan, sangat jarang. Setiap melewati kebun, aku selalu salam dan kulonwon atau permisi. Ada saja sapaan dari mereka yang menghuninya. Ada yang lewat, ada yang menggoyangkan daun, ada juga yang ngikik tertawa kecil. Aku hanya berlalu begitu saja dan berjalan semakin cepat.
Telingaku seperti ditiup sesuatu, hanya sebelah kanan. Aku menengok. Ada perempuan berkebaya merah dengan membawa tampa dengan leher berdarah. "Kula nuwun Nyai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim," kataku dengan gemetar seluruh tubuh. Kemudian aku berlari sampai rumah Marjito. "Kowe iki ngopo melayu-melayu?" tanya Marjito. Saat itu memang Marjito ada di depan rumah. "Sek to sek, tambekan," jawabku sambil terengah-engah duduk di lincak depan rumahnya. "Banyu Mar, banyu," lanjutku. Lalu ia masuk mengambilkan air untukku. "Nyoh, diombe alon-alon," sambil menyodorkan minum padaku. "Leku aku," kataku sambil menghembuskan nafas panjang. "Ngopo iki?" tanyanya. "Mau, aku ro Nyai kebayaan abang neng papringan kono kae," kataku menjawab tanya Marjito. Soalnya ini Bapak Pardi juga bercerita. Saya akan ceritakan lain waktu ya. Oke lanjut. "Lah kowe wes kula nuwun durung?" tanya Marjito. "Wes, kupengku koyo didamu pas aku mengono Nyai nang sebelahku," jawabku kesal. "Yo, iki malam Jumat kok," jawab Marjito. "Aku rene iki kon ngopo?" tanyaku. "Wes, mengko tak ajari ben dadi panenmu akeh sesuk," jawab Marjito. "Carane?" kataku. Wes, mengko tak omongi. Saiki santai sik ngopi-ngopi," jawabnya. Aku dan Marjito melanjutkannya dengan ngopi dan ngobrol kesana kemari hingga pukul 11 malam lebih. Tapi belum sama sekali membahas soal sawah dan panen. Berbincang tentang masa kecil kami, teman-teman kami, hingga rencana-rencana ke depan. "Sek yo, aku siap-siap sik dilit, mengko melu aku," kata Marjito. Aku hanya mengangkat jempol kiriku sambil minum kopi. Lalu ia masuk ke rumah. Tak selang beberapa lama dia keluar, membawa tas kresek dengan pakaian serba hitam, serta membawa keris dan putut atau semacam keris kecil. "Iki, gawakno, tak nguji lawang," sambil menyodorkan kreseknya. "Dewe ki arep neng ndi to?" tanyaku. "Melu wae, mengko ngerti dewe," jawabnya. Dia mengunci pintu dan menggantung seuntai padi di atas pintu rumahnya. Aku tidak bertanya untuk apa atau kenapa. Aku mengintip apa isi kreseknya, yang ternyata isinya ayam cemani. "Untuk apa bawa ayam?" batinku. "Wes, ayo budal," ajak Marjito. Aku hanya membuntut dia dari belakang. Kami berdua sama-sama membawa teplok. Dia juga memakai pakaian hitam-hitam. Saat perjalanan hawanya sumpek, tidak enak, tidak seperti biasanya. Aku sering setiap malam Jumat keluar dan keliling malam hari tengah malam karena ronda. Tapi ini hawanya berbeda, tidak seperti biasa. Desa juga sudah sunyi sepi, hanya ada suara jangkrik malam ini. Kami susur jalan setapak malam ini. Kalau dari arahnya menuju arah rumahku. Sepanjang jalan hawanya tidak berubah, dingin tapi sumpek. Bulu kuduk di belakang leherku juga merinding, tapi tidak ada apa-apa. Jalan kami lalui hingga sampai di kebun bambu yang beberapa waktu lalu aku bertemu Marjito saat akan ronda. "Wes tekan, saiki salam, njuk melu aku. Delokan wae, mengko ngopo wae. Ojo neng Dendi, ora bakal ono apa-apa," kata Marjito. Aku malah bingung, takut iya, penasaran iya. Jadi aku hanya diam mengangguk dan mengikutinya. Kami mulai masuk dengan bekal yang kamu bawa dan teplok. Tak lupa Marjito salam terlebih dahulu dan meninggalkan satu dupa di jalan kami masuk. Kebun ini tidak terlalu besar, malah terbilang kecil. Tetapi saat aku masuk, kali ini terasa jauh dan dalam seperti hutan. Suasana di dalam juga lebih sangat gelap, sunyi, singup kalau kata orang Jawa. Aku hanya membuntut di belakang Marjito. Dia seperti hafal sekali tempat ini. Semakin berjalan seperti semakin dalam, semakin jauh dan semakin gelap. Hawanya semakin tidak enak di tubuh dan ada bau amis anyir tercium. Aku diam saja mengikuti. Hingga kami sampai di tempat yang ada batu dengan wadah seperti cawan di atasnya. Kemudian Marjito duduk dan aku mengikutinya. Di situ aku hanya mengikutinya.
tidak berkata apapun, tidak bertanya apapun. Sesuai apa yang dia pesankan sebelum masuk. Marjito membakar dupa, menuangkan uangnya di cawan. Kemudian membaca entah mantra atau apa yang aku tidak jelas mendengarnya. "Par, pite ini," suruhnya. Aku mengulurkan kresek berisi ayam padanya yang ada di depanku. Dia buka, dikeluarkannya ayam itu lalu ditaruh di atas cawan. Kemudian dia mengambil keris dan putut. Putut itu diberikannya padaku. "Di bawah, gak usah takut kalau ada apa-apa, aman, diam saja di belakangku." Aku menggenggam putut itu di tangan kananku. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk saja. Semakin penasaran apa yang akan dia perbuat. Aku paham, dia akan tirakat, tapi untuk apa dan bagaimana prosesnya? Rasa takut kalah dengan rasa penasaranku yang besar. Aku ikuti saja. Lalu Marjito membuka kerisnya, kembali mengucap mantra dengan berbisik-bisik. Memotong badan ayam cemani yang sudah mati, menadahkan darahnya di cawan. Dia sibuk mengorek dalam badan ayam itu. Aku hanya mengintip saja. Ternyata dia mengambil hati ayam cemani itu dan memisahkannya dari badan ayam, memotongnya dengan keris. Kemudian badan ayam itu ditaruhnya di atas batu. Lagi-lagi dia membaca-baca, membalurkan darah yang ditampung di cawan tadi ke semua sisi keris, rata. Lalu ditaruhnya cawan itu lagi di atas batu. Hati ayam juga ditaruh di atas cawan. Di situ hawa sudah semakin tidak enak, sesak. Yang tadinya dingin menjadi panas, gerah. Takut sih, tapi aku semakin penasaran. Aku hanya berdoa tanpa henti dalam hati. Tiba-tiba Marjito berteriak dan menancapkan keris di hati ayam di atas cawan. Di situ nyaliku menciut, berdoa sebisaku dalam hati. Aku tidak pergi berlari karena aku ingin tahu apa yang dia lakukan, apa tujuannya. Bayangan hitam dari kanan ke kiri, bayangan merah dari kiri ke kanan bersautan terbang. Angin bertiup membawa bau anyir amis darah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seketika ada sosok hitam besar bertaring